Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurdianto. Pada kesempatan ini saya akan menguji suatu aplikasi menggunakan metode black box. Secara umum, penggunaan metode ini kita mengecek menu, button atau yang lainnya apakah berfungsi dengan baik dan sesuai yang kita harapkan. Baik, langsung kita coba saja pengujian ini dengan tema Sistem Informasi Ujian Online berbasis web. Sebelumnya saya sudah membuat tabel pengujian aplikasi tabel black box testing menu utama dan button. Pengujian yang pertama, saat kita klik master jurusan, test case-nya klik tambah data. Kita coba tambah data, klik. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan. Berarti kesimpulannya valid. Yang kedua, pengujian mengisi banyaknya data. Test case-nya klik generate, tampilkan form tambah jurusan. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan, berarti valid. Pengujian yang berikutnya yang ketiga, menambah jurusan. Test case-nya klik simpan. Hasil yang ditampilkan, nama jurusan akan muncul di master jurusan. Misalnya teknologi informatika. Teknik informatika. Klik simpan. Berarti sukses, berhasil, berarti hasil pengujiannya sesuai harapan. Berarti kesimpulannya valid. Yang berikutnya yang keempat, pengujiannya mengimpor data di master jurusan. Test case-nya klik download format. Hasil yang ditampilkan ya, ada di jendela paling bawah, download, tampilkan menu foldernya. Double klik, diisi nama jurusannya, informasi. Kita simpan, close. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kelima, di master jurusan menambah file yang sudah dibuat. Test case-nya klik file, kita buka lagi, di menu download, nama filenya
jurusan berupa Excel, open, preview. Berarti hasil yang ditampilkan, hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Ya, ini tampilnya seperti ini. Yang berikutnya, yang keenam, di master jurusan menyalin data, test case-nya klik copy. Hasil yang ditampilkan, tampilan hasil kopian. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan valid. Yang berikutnya nomor 7, pengujiannya di master jurusan mencetak data, test case-nya klik print. Hasil yang ditampilkan, tampilan hasil cetak atau di print. Maka hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Nomor 8, di master jurusan kita mendownload file Excel-nya. Test case-nya klik menu Excel. Hasil yang ditampilkannya nanti file Excel akan terdownload. Nanti akan download di bawah. Kita klik. Ya. Maka hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang ke-9, pengujiannya di master jurusan mendownload file. Test case-nya klik menu PDF. Hasil yang ditampilkan, file PDF akan terdownload. Sama seperti kita mendownload di jurusan berbentuk Excel. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan valid. Yang ke-10, menambah data kelas di master kelas. Test case-nya klik tambah data. Hasil yang ditampilkan, tampil halaman tambah data. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang ke-11, pengujiannya mengisi banyak data di master class. Test case-nya klik menu generate. Hasil yang ditampilkan, tambah form, tambah kelas. Berarti hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang ke-12, pengujiannya mengisi nama kelas. Test case-nya klik simpan. Hasil yang ditampilkan nanti tampil di menu master class. Simpan. Sukses. Berarti hasil punya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Nomor 13, pengujiannya menambah data di master mata kuliah. Test case-nya klik tambah data. Hasil yang ditampilkan, hasil pengujiannya sesuai harapan dan valid. Yang ke-14,
mengisi banyak data di master mata kuliah. Klik generate. Tampilan form tambah mata kuliah. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Berikutnya nomor 15, mengisi nama mata kuliah. Test case-nya klik simpan. Kita ketik bahasa Indonesia. Simpan. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Nomor 16, menambah data di master dosen. Test case-nya klik tambah data. Hasil yang ditampilkan tampilan form tambah data dosen. Kita ketik datanya seperti ini, berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Berikutnya nomor 17, mengisi data dosen. Test case-nya klik simpan. Data dosen muncul di master dosen, kita klik need sembarang saja, semua contoh. Nama dosennya minimal 8 digit. Nama lengkap juga boleh. Contohnya ini, isi nama email dosen, mata kuliah, langsung klik simpan. Berarti sukses, berarti hasil punya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 18, saat kita klik master dosen, test case-nya klik menu edit. Data dosen muncul lagi untuk diedit. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 19, klik master dosen. Test case-nya klik aktif. Kita seperti ini, diupdate. Sukses, berhasil untuk muncul kotak berhasil ya. Maka dilihat akan muncul di edit aktif. Oke, berhasil. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Nomor 20, uji coba email dan password dosen. Test case-nya masukkan email dan passwordnya. Tampilan halaman dosen, kita salin, kita buka browser baru, kita copy, salin user dan password, kita coba login. Nah, maka berhasil, berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan valid. Yang berikutnya nomor 21, menambah data di master mahasiswa. Test case-nya klik tambah data. Nah, kita isi name mahasiswa, kita klik sembarang, muncul form seperti ini ya.
nama siswa, contoh laki-laki, jurusan, semuanya diisi. Klik simpan. Oke, sukses. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 22, mengisi data di master mahasiswa. Test case-nya klik simpan. Tampilan form, berarti data mahasiswa muncul di master mahasiswa. Berarti hasil punya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Nomor 23, mengedit data mahasiswa di master mahasiswa. Test case-nya klik menu edit. Hasil yang ditampilkan data mahasiswa yang akan diedit. Nanti akan muncul seperti ini, kita simpan. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 24, klik master mahasiswa. Test case-nya klik aktif. Hasil yang ditampilkan muncul kotak berhasil. Nah, seperti ini contohnya, berarti hasil punya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 25, uji coba email dan password mahasiswa. Test case-nya masukkan email dan password. Sama seperti dosen yang masukkan email, passwordnya. Zoom, klik login. Nanti akan muncul login sukses. Tampilannya seperti ini. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Selanjutnya nomor 26, saat klik user management, test case-nya klik user management. Hasil yang ditampilkan muncul data user. Nah, dan seperti ini. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Selanjutnya nomor 27, mengisi bank soal di user dosen. Test case-nya klik bank soal. Nah, di sebelah kiri ada bank soal. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 28, membuat soal ujian di bank soal di user dosen. Test case-nya klik bank soalnya, buat soal. Contoh, Jawa Timur. Jawabannya
ABC disebut multi choice. Pilih kunci jawaban yang benar yang mana. Jadi jawabannya A. Di bobot soalnya kita kasih angka 1 saja. Simpan. Berarti berhasil. Berarti hasil punya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang 29, kita buat soal dulu biar tambah soal lagi, satu lagi. Kita buat 2 atau lebih boleh. Megawati kita simpan. Selanjutnya nomor 30, saat klik ujian di user dosen. Test case-nya klik ujian baru. Klik ujian baru. Ketik nama ujiannya, UTS apa UAS, jumlah soalnya 2, nanti yang kita buat, tanggal mulai kita setting sini lengkap dengan jamnya.
menentukan kita 5 menit. Ini cuma contoh. Klik soalnya, acak apa tidak diacak, langsung kita simpan. Berarti berhasil. Berarti hasil punyanya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 31. Saat klik ujian, nomor 31 mengisi format ujian. Kita buka lagi. Yang berhasil. Nah, berarti sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Nomor 32, saat klik ujian pada user dosen. Test case-nya klik refresh. Ya, maka akan tampil seperti ini. Lengkap muncul dengan token. Token akan berubah-ubah. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 33, saat ingin keluar dari user. Test case-nya klik logout. Yang di menu atas kanan atas, logout. Klik logout. Berarti hasil punya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 34, saat mengecek relasi kelas dosen. Klik menu relasi kelas dosen. Tambah data, nama dosennya, kelas, simpan. Berarti sesuai hasil punya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 35, menambah data di kelas dosen. Test case-nya klik tambah data. Berarti hasil punya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya 36, mengisi dosen dan kelas di menu kelas dosen. Simpan. Berarti sukses. Berarti hasil punya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Nomor 37, saat klik relasi menu jurusan mata kuliah. Klik tambah data. Masukkan. Berarti sesuai harapan dan valid kesimpulannya. Yang berikutnya mengisi mata kuliah dan jurusan. Test case-nya klik simpan. Kita klik jurusannya, mata kuliah, jurusan, di sini teknik informatika dan informasi. Klik semuanya, simpan, maka akan sukses. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 39, saat klik ujian di user mahasiswa. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan valid. Yang berikutnya nomor 40,
saat di tampilan ujian, test case-nya klik mulai, tanda mulai. Jangan lupa klik token pada di email dosen. Klik data master. Masukkan password, login. Kita copy tokennya, masukkan di token mahasiswa, langsung klik mulai. Berarti berhasil. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 41, saat ditampilkan lembar soal atau soal ujian, test case-nya klik next, akan muncul soal, kita isi ya. Di sini cuma ada 2 soal, nah, berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Oke, sampai selesai. Berarti sesuai harapan dan kesimpulan valid sudah. Yang berikutnya 43, saat di menu ujian di user mahasiswa, test case-nya klik cetak hasil ya, kita mengecek hasilnya. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya 44, melihat hasil ujian di user dosen, test case-nya klik lihat hasil. Kita buka lagi di user dosen, kita lihat hasil. Berarti tampilannya seperti ini. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya nomor 45, saat di hasil ujian di user dosen, test case-nya klik print, kita cetak hasilnya. Nanti akan berupa bentuk PDF. Nah, seperti tampilannya. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Dan yang terakhir nomor 46, mengosongkan tabel di menu setting, test case-nya klik kosongkan tabel. Setting, kosongkan tabel. Anda yakin? Oke atau cancel? Kita oke. Nah, semua tabel terhapus di menu dashboard. Berarti hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Oke. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian aplikasi sistem informasi ujian online berbasis web ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan semua menu utama beserta buttonnya valid.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami kelompok 4, saya dan Ivana Yudisari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.